dengan cerah 2 Februari 2024, Majelis Pemberdayaan Masyarakat MPM Lampung melakukan kunjungan ke Muhammadiyah Lampung Tengah, membawa semangat pemberdayaan dan kerjasama untuk mendorong UMKM. Dalam kunjungan tersebut, Majelis Pemberdayaan Masyarakat Lampung turut mendampingi UMKM di warga Muhammadiyah, Kecamatan Pancawangi, Lampung Tengah. Fokus pendampingan melibatkan pengembangan produk-produk lokal seperti kerajinan dari kayu bekas menjadi meja belajar, peternakan, pertanian, dan produk sapu lidi. Harapannya, keberhasilan inisiatif ini dapat menjadi teladan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak selalu memerlukan modal besar. Dengan kreativitas dan pendampingan yang tepat, limbah pun dapat menjadi sumber nilai ekonomi yang luar biasa. Terima kasih, alhamdulillah kami berada di desa di sekitar Poncowati, khususnya di Kecamatan Poncowati, Lampung Tengah. Bahwasanya di sini kita bersama kader-kader Muhammadiyah yang ada di Poncowati sedang mendampingi produk UMKM yang mengikutkan para jamaah Muhammadiyah untuk menghasilkan produk-produk yang bisa dipasarkan ataupun dijualkan secara umum. Salah satu contoh adalah meja, ini untuk meja TPA. Alhamdulillah ini adalah hasil dari kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan dijadikan untuk meja TPA. Ini adalah produk pemberdayaan masyarakat yang ada di Poncowati, khususnya diprakarsai oleh Mas Agung. Untuk itu kami mohon kepada teman-teman yang memiliki TPA ataupun TPQ yang ada di Lampung, jika menginginkan meja silahkan kontak kami akan berikan istilahnya harga yang spesial buat teman-teman, khususnya untuk jamaah Muhammadiyah. Dan kami selaku Ketua MPM sangat terinspirasi oleh Mas Agung ini, karena dengan memberdayakan lingkungan yang begitu kompak, warga Poncowati ini digiring untuk istilahnya untuk memberikan produk-produk yang menghasilkan. Salah satu contoh peternakan, pertanian, dan juga kerajinan tangan. Dan juga di sini ada ibu-ibu dari Aisyah yang ikut turut serta dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu membuat sapu lidi, kerajinan sapu lidi, dan itu pun sudah ada nilai tambahnya sehingga bisa masuk ke supermarket modern. Mudah-mudahan ini sebagai inspirasi untuk teman-teman MPM di daerah lain, bahwasanya pemberdayaan masyarakat itu tidak harus mengeluarkan modal yang besar. Dari hasil limbah pun bisa diproduksi menjadi produk yang menghasilkan dan mempunyai nilai income untuk organisasi yang mereka kerjakan di sini. Dan mudah-mudahan dengan pendampingan oleh MPM PWM Lampung, pekerja kader-kader Muhammadiyah yang ada di Poncowati ini istilahnya semakin tambah semangat. Dan satu lagi, sasaran kita adalah sapu lidi itu akan kita wacanakan untuk ekspor. Bagaimana Bu ceritanya bisa istilahnya membentuk kelompok kerja wanita untuk memberikan hasil UMKM? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asal mulanya sebetulnya saya ingin memberdayakan ibu-ibu rumah tangga yang biarpun di rumah saja tapi tetap berpenghasilan walaupun sedikit. Jadi diawali dengan membuat sapu ini. Dari sini kita siapkan alat, kemudian ibu-ibu mengambil dan mengisi lidi di rumah gitu. Jadi kegiatan ibu-ibu di rumah itu tidak terganggu sama sekali dan tetap menghasilkan walaupun sedikit gitu. Nah, setelah jadi baru sapu yang sudah diisi tadi dikembalikan ke sini untuk difinishing. Untuk pemasarannya Bu, selama ini istilahnya dipasarkan di mana Bu? Kemarin kita sempat masuk ke PB, alhamdulillah gitu, walaupun sebulan hanya 100 pieces, alhamdulillah itu rutin. Terus kalau untuk
kemarin sih beliau juga minta keset itu, hanya kita yang belum siap gitu untuk kesetnya. Kalau PB itu semua produk yang dihasilkan dari UMKM ya beliau terima sebetulnya Pak. Hanya kitanya yang belum siap. Ya. Alhamdulillah sekali ya Ibu. Ini sangat benar-benar kegiatan yang sangat memotivasi ya, menginspirasi, dan semoga saja bisa menjadi contoh buat Aisyah di daerah yang lain. Ya, semoga saja harapan saya Majelis Pemberdayaan Masyarakat ke depan akan bisa berkolaborasi untuk memfasilitasi kegiatan yang sangat-sangat bermanfaat ini di kegiatan Ibu-Ibu Aisyah di Lampung Tengah. Semoga saja kita bisa berkolaborasi. Jadi kegiatan MPM ini Bu ada di bidang KUR. Jadi nanti ada istilahnya bantuan KUR ya. Kalau dari UMKM yang ada di sini berkenan, nanti bisa mengajukan lewat Ketua Jatam Jamaah Tani Muhammadiyah. Kami di sini nggak sendiri. Kami memberdayakan lingkungan yang memang punya keahlian di bidang kayu yang pertama. Yang kedua, kami memanfaatkan sisa-sisa limbah gergajian yang biasanya dibuang sama tukang denso. Itu kita ambil. Adapun produk-produk kita banyak, ada untuk peralatan rumah tangga, ada itu di belakang kita itu ada telenan, ada roll pin, ada kotak bumbu. Terus berikutnya kita juga bisa buat mebeler, terus kusen gitu. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan limbah kayu. Terus sampai ke produk di ujungnya adalah pemanfaatan limbah bekas suguhan atau gergajian untuk pupuk. Dengan hadirnya Majelis Pemberdayaan Muhammadiyah, harapan kami sih ke depan akan lebih banyak lagi buyer yang bisa datang ke tempat kami, yang bisa membantu kami untuk memasarkan. Yang berikutnya, kalaupun ada permintaan yang sifatnya mebeler dengan detil-detil khusus, maka kami juga bisa meminta bantuan dari pihak Majelis Pemberdayaan Muhammadiyah untuk pengadaan mesin yang lebih canggih, misalnya dengan mesin CNC router atau CNC laser gitu guys. Kalau kami mengusulkan Pak, dari produk UMKM ini disertakan tenaga disabilitas, bisa tidak Pak? Insya Allah bisa, karena banyak pekerjaan yang bisa dilakukan di sini, misalnya untuk ngamplas itu, terus untuk nyetel itu nggak perlu dengan organ tubuh yang komplit gitu. Misalnya disabilitas ada yang bisa membantu kami untuk nyetel, mengamplas, insya Allah bisa. Tentang perikanan ataupun kolam-kolam ikan air tawar, itu ada beberapa warga Muhammadiyah yang tergabung dalam kelompok jenengan. Ya, alhamdulillah. Sebelum kami menjelaskan berapa banyak anggotanya, kegiatan kami ini dari hulunya adalah pembentukan kelompok masyarakat pengawas di wilayah daerah aliran sungai. Tujuannya untuk melakukan perlindungan terhadap illegal fishing. Nah, berikutnya turunan dari organisasi itu kita buat Pokdakan. Pokdakan itu kegiatan ekonomi sebetulnya, bagaimana memberikan reward untuk teman-teman supaya mendapatkan tambah penghasilan gitu. Dari Pokdakan itu kita juga melakukan kegiatan penghijauan di DAS dan di lingkungan kami. Bentuknya ada tadi, kita bentuk ada 12 kelompok wilayah atau yang kami biasa sebut dengan korwil. Terus berikutnya dari korwil-korwil itu banyak kegiatan yang dilakukan, antara lain untuk peternakan. Kemarin kita sudah alhamdulillah secara mandiri kita iuran beli mesin chopper, dan kemarin ada 2 anggota kita kirim ke GGLC untuk belajar sapi. Nah, untuk anggota Muhammadiyah di lingkungan kami ini sebenarnya banyak gitu, cuma kami memang belum banyak berdiskusi. Yang untuk leadernya di sini kebetulan Pak Listiawan, sama-sama di LPMK, beliau di bidang ekonomi kreatif dan saya di lingkungan hidupnya. Insya Allah ke depan dengan adanya majelis ini mau silaturahmi ke kubu kami ini, ke depan insya Allah silaturahmi di Jamaah Muhammadiyah di kampung kami insya Allah lebih baik. Yang terakhir Pak,
Ya. pertanyaan dari kami. Kalau kita lihat lahan di Poncowati ini kan banyak Pak. Kira-kira ada nggak lahan yang kurang lebih 1 hektar sampai 2 hektar dijadikan percontohan padi organik Pak? Oh siap, kami kemarin sudah diskusi dengan Pak Haji tentang pengembangan beras organik di kampung kami, dan anggota kami kemarin ada beberapa teman yang memang concern di organik cuma masih bingung seperti apa polanya, terus kami harus kemana gitu. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini dengan kedatangan MPM kami punya bapak angkat lah, bapak asuh gitu Mas Tenuan. Insya Allah kedepannya nanti akan kita libatkan para kaum komunitas yang kaum difabel dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di daerah Lampung Tengah ini. Ya, semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi, Mas Agung, Ya, agar kaum disabilitas bisa diberdayakan dan berkemajuan. Bagaimana Pak Haji untuk padi organik untuk Lampung Tengah? Ya, ini juga bisa dikembangkan untuk di sini. Mungkin di sini sudah saya kira untuk kegiatannya bisa dikatakan pertanian terpadu. Juga ini limbah terakhirnya ini sangat menunjang dalam pertanian organik, yaitu limbah yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi ternyata masih bisa dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk organik. Dan mudah-mudahan bisa berkembang untuk di wilayah ini, dan nanti juga akan berkembangnya berasmu di Lampung. Amin. Majelis Pemberdayaan Muhammadiyah Lampung sebagai mitra dalam upaya pemberdayaan berkomitmen untuk terus mendukung dan memotivasi UMKM untuk tumbuh, memberikan edukasi dan pelatihan agar para pelaku usaha lokal dapat mengoptimalkan produksi dan pemasaran. Ini menjadi langkah konkret dalam membangun kapasitas dan daya saing UMKM di era yang serba cepat dan dinamis. Dengan adanya inisiatif ini, diharapkan tidak hanya produk lokal yang berkembang, tetapi juga peningkatan kesejahteraan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Semoga langkah positif ini menjadi inspiratif dalam menggali potensi lokal untuk kemajuan bersama.